Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Nugroho dari Prodi Teknologi Rekayasa Komputer, kelas TI1B absen 21. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah program untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah dasar pemrograman. Di sini saya membuat sebuah program yang saya beri nama kasir warung makan. Pada program ini saya menggunakan GUI dengan TK Inter. Pada shortcuts program ini saya menggunakan widget dari TK Inter, yaitu menggunakan frame, menggunakan label, menggunakan button, dan saya menggunakan entry. Sebelum saya menjelaskan shortcuts dari program ini, kita jalankan dulu untuk menampilkan program tersebut. Nah, ini merupakan tampilan dari shortcut tadi. Di sini kita bisa menuliskan jumlah pesanan dari pelanggan. Kita bisa menuliskan seperti ini. Saya contohkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada entry dari label total. Kita tidak usah isi karena di sini akan menampilkan harga dari di sini menampilkan harga dari pesanan yang dipesan. Untuk menampilkan label total ini, kita bisa menekan tombol total yang ada di bawah sini. Nah, di sini terlihat total pembayaran yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Di sini terdapat tombol clear untuk menghapus inputan dari entry di sini. Nah, hilang semuanya. Ini terdapat tombol exit untuk keluar dari program kasir warung makan ini. Nah, di sini saya membuat sebuah kalkulator. Di sini saya menggunakannya untuk menghitung kembalian yang harus diberikan kepada pelanggan setelah membayar total dari pesanan yang dipesan. Kita keluarkan dulu. Di sini terdapat shortcut dari program yang kita jalankan tadi. Nah, saya akan menjelaskan dari shortcuts ini. Untuk menggunakan GUI dari TK Enter, kita harus mengimportkan TK Enter dengan menulis shortcut seperti ini, from TK Enter import. Kita juga bisa menuliskan import TK Inter as TK atau as apa. As tersebut digunakan untuk mendefinisikan dari TK Inter agar lebih mudah untuk digunakan. Nah, sebelumnya pertama kali kita harus membuat sebuah geometri. Nah, fungsi geometri ini adalah untuk membuat windows dari program yang kita buat. Di sini saya menuliskan ukuran dari windows dari program saya ini yang berukuran 1600 x 800 cm plus 0 plus 0.
Di sini terdapat road title, kasir warung makan. Untuk menampilkan ini kasir warung makan. Belum, saya run dulu nih. Nah, ini title. Ini geometri adalah ukuran dari program ini, program yang terlihat. Road title adalah ini, kasir warung makan. Text input ini adalah variabel yang digunakan untuk mengisi variabel yang digunakan untuk mengisi ini kolom entry ini. Variabelnya itu string var. Nah, selanjutnya kita bisa membuat frame. Saya di sini membagi menjadi 3 buah frame yang saya beri nama dengan variabel tops F1 dan F2. Pada variabel tops ini saya menggunakan ukuran lebar 1600 dengan background berwarna merah. Ini background berwarna merah. Set di sini digunakan untuk meletakkan frame yang kita buat tadi. Ini top berarti berada di atas, ini top frame. Di sini yang variabel F1 berada di left, yang artinya berada di samping kiri. Ini left frame. Dan selanjutnya ada variabel F2 berada di sebelah kanan, ini right. Selanjutnya terdapat variabel local time yang saya gunakan untuk menampilkan tanggal dan jam pada program ini. Shortcut selanjutnya adalah label info. Label ini digunakan untuk menampilkan widget sebuah box yang kita bisa isi dengan teks ataupun gambar. Sini label saya taruh di frame atas tops menggunakan font Times New Roman ukuran 40 tebal, dan saya menuliskan teks kasir warung makan dengan warna hitam yang memilih ini BD itu untuk BD itu 3 dimensi kayaknya, dimensi atau nah ini terdapat pada row 0 dan kolom 0. Sini kita tampilkan teks kasir warung makan, teks kasir warung makan. Nah, ini terdapat teks kasir warung makan dari source code tadi. Nah, di bawahnya terdapat label local time untuk menampil local time dengan teks local time. Local time ini variabel yang kita buat tadi nih, local time, untuk menampilkan waktu dan tanggal dengan warna font hitam yang berada pada row 1 dan kolom 0. Nah, sebelum saya melanjutkan source code bagian ini, kita lompati dulu menuju ke source code yang ini. Nah, di sini terdapat variabel txt display dengan widget entry pada frame 2.
Di sini terdapat terdapat pada frame 2 menggunakan warna font hitam dan jenis fontnya adalah Times New Roman ukuran 20 tebal. Nah, ini terdapat variabel teks variabel sama dengan teks input. Nah, ini variabel teks input yaitu string var untuk menuliskan string. Backgroundnya saya menggunakan warna gold, BG gold dengan justify itu meletakkan justify saya justify itu letak ini loh, letak tulisannya, penempatan tulisan awal. Justify-nya right berarti bener, ini dari kanan, penulisannya berarti berawal dari kanan. Justify. Nah, selanjutnya ada variabel btn7 menggunakan widget button yang berada pada frame 2. Frame 2 tadi berada pada bagian kanan, kanan kan, frame 2. Nah, sini pad X dan pad Y ini ukuran dari tombol. Ini pad X, pad Y ukuran dari tombol ini. Dengan font tulisan dengan warna font hitam menggunakan font Times New Roman ukuran 20. Ini font Times New Roman warna hitam ukuran 20. Variabel ini terdapat pada row 2 dan kolom 0. Nah, row 2 dan kolom 0, row 2 kolom 0. Nah, variabel selanjutnya ini sama saja, hanya saja kita mengganti tulisannya saja, mengganti teksnya saja, teks dan variabelnya. Yang tadi 7, sekarang kita ganti 8, dan selanjutnya ini 9. Tidak hanya mengganti tulisannya saja, kita juga harus mengganti letaknya itu dengan mengganti row, mengganti kolom nih. Ini terdapat pada ini kolom 0, sini kolom 0, di sini kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Ini row 0. Ini row berapa nih? Ini row 2 nih, row 2 semua. Ini row 2, row 3, row 4, dan row 5. Kita coba dulu kalkulator. Kita tuliskan angka 7 ini, 7, 8, 9. Nah, ini berhasil, 7, 8, 9. Sini selanjutnya ada variabel addition. Addition ini digunakan untuk penambahan, untuk penambahan. Kita clear dulu. Source code selanjutnya ini sama saja, hanya saja kita bisa menggantinya, mengganti teksnya saja, teks 4, teks 5, dan button klik nih 4, 5, 6. Button klik, button yang ditampilkan itu teks 7, 8, 9.
Ini button 456 sama saja seperti tadi, hanya kita mengganti row-nya yang dari tadinya 2 menjadi 3 agar penempatannya berada di bawah dari yang sebelumnya ini, button 7, 8, 9 dan edition. Kalau kita tidak menggantinya menjadi 2, tetap angka 2, ini hasilnya yang shortcut sebelumnya ini akan tertimpa oleh shortcut dari ini. Nah, karena itu kita menggantinya dengan angka 3 agar tidak tertimpa dengan shortcut ini. Sini terdapat variable subtraction untuk pengurangan. Nah, selanjutnya ini sama saja, kita hanya mengganti row-nya dan teks yang ditampilkan. Di sini ada multiple digunakan untuk perkalian. Selanjutnya sama saja, button 0, nah, button clear ini equal sama dengan clear division, pembagian. Kita hanya mengganti teks dan lambda ini komen perintah komen. Nah, komen di sini digunakan agar tombol ini berfungsi dengan baik. Jika kita tidak menggunakan komen atau perintah, tombol tidak akan bisa menampilkan tulisan seperti yang terdapat pada widget entry ini jika kita tidak menggunakan komen. Komen ini kita bisa definisikan yang ada di atas tadi, komen, button klik komen mana tadi, button klik. Nah, ini button klik button 7, button klik 7, button 8, button klik 8, button 9, button klik 9 dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan pada frame yang pertama, frame 1 F1. Di sini terdapat tulisan nasi putih, nasi goreng, ayam bakar dan seterusnya, dan terdapat widget entry serta terdapat tombol total, clear dan exit. Kita lihat dulu shortcuts-nya. Di sini terdapat label nasi. Kita menggunakan widget label pada frame 1, menggunakan font Times New Roman dengan ukuran tulisan 16 dan tebal. Di sini label ini kita menginputkan teks nasi goreng agar menampilkan teks nasi goreng di sini. Terdapat pada row 1 dan kolom 0. Nah, selanjutnya ini ada teks nasi goreng entry untuk menampilkan angka yang akan dituliskan di sini. Jika tidak menggunakan shortcut entry ini, maka widget entry ini tidak bisa tidak bisa digunakan, tidak nyambung lah pokoknya, tidak bisa digunakan dengan label ini. Nah, selanjutnya ini ada nasi sama saja, ini nasi kita hanya mengganti teksnya saja, nasi putih. Ini tetap.
Kita juga menggantinya row-nya dengan background gold. Justify center. Nah, justify center ini penulisan awalnya berada di tengah center. Tadi kan right berarti dari kanan, kalau left berarti dari gini sini. Ini center dari tengah. Selanjutnya ini sama saja ayam bakar, kita hanya perlu mengganti ayam bakar, mengganti kolom row nih. Selanjutnya sama saja, kita hanya perlu mengganti teks dan row. Nah, selanjutnya ada memakan 2 step, sama saja seperti tadi, hanya perlu mengganti teks dan letaknya row dan kolom. Ini sama, semua sama. Nah, di sini ada label total. Label total ini digunakan untuk menampilkan total pembayaran yang akan dibayarkan oleh pelanggan. Nah, bagaimana caranya untuk menampilkan total ini? Untuk menampilkannya kita menggunakan teks variabel total yang sudah saya definisikan di atas tadi. Definisi bukan itu ding, harga itu bukan ternyata bukan. Ini berarti variabel dari ini, string var, variabel string var, teks variabel. Nah, selanjutnya ini ada button btn total dengan widget button yang terdapat pada frame 1 dengan ukuran tombol 16 dan 8. Ini kita hanya belum gantinya teks dengan warna background merah. Sini ada instruksi komen harga ini untuk menampilkan menampilkan jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Terdapat background clear dengan komen reset untuk menghapus semuanya, menghapus inputan pada widget entry. Sini terdapat button exit. Button exit ini dengan komen exit yang sudah definisikan exit destroy untuk menghentikan program atau keluar dari program. Nah, ini sebelumnya belum saya jelaskan. Di sini ada pendefinisian harga. Pada pendefinisian harga ini digunakan untuk menuliskan harga dari menu makan ini. Di sini saya menuliskan harga nasi Rp3.000, nasi goreng Rp10.000. Ini saya mengiranya saja. Saya kira-kira cost adalah pembayaran dengan rumus cost nasi ditambah cost of nasi ditambah cost nasi goreng tambah ayam bakar, ini tambah ayam goreng, tambah semuanya, tambah semua, dan cost total sini rupiah dengan string float.
Ini saya rasa cukup dalam menjelaskan shortcut dari program ini. Mohon maaf kalau saya menjelaskannya kurang jelas karena saya juga baru belajar ini. Kita run saja aplikasinya, program kasih makan ini. Terus ini bisa menuliskan berapa saja berapa saja jumlah pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Ada 5 seperti tadi. Kita ambil klik total, dan totalnya adalah 579 adalah harga yang harus dibayarkan untuk makanan yang telah dipesan. Kita bisa mengklik tombol clear untuk menghapus. Ini kalkulator atau nambah. Hasilnya 130. Clear untuk menghapus inputan yang ada pada entry. Kita dapat tombol exit untuk keluar dari program kasih makan ini. Nah, sekian presentasi dari program yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata dan bertele-tele dalam menjelaskan program ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.